Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Alhamdulillah, pada waktu yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan waktu, kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk melakukan ikhtiar kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan hidup kita di dunia dan nanti di akhirat adalah kesadaran kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW setiap kali membuka khutbah Jumatnya, dia selalu menyadarkan kepada kaum muslimin dan para sahabat agar tidak pernah kehilangan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kesadaran akan kehadiran Allah dalam gerak kehidupan kita, kesadaran itulah yang akan bisa mempertemukan kita nanti di yaumil akhir. Maka salah satu ikhtiar kita agar kemudian tujuan hidup kita tercapai, tujuan hidup manusia adalah ingin bertemu dan ingin sampai kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal darinya dan akan sampai kepadanya, menjadi tujuan hidup manusia. Itu tidak mungkin akan bisa tercapai jika kita kehilangan ketakwaan dan keimanan kita. Maka fondasi utama bagi hidup kita di dunia adalah membina dan menjaga kualitas iman kita dan membina menjaga kualitas ketakwaan kita. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, bagaimana kemudian Rasulullah mengajarkan kita dalam sunnah-sunnahnya. Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana membina dan meningkatkan kualitas iman. Rasulullah imannya kepada Allah menelurkan tentang akhlakul karimah. Iman Rasulullah kepada Allah melahirkan ketakwaan, kemampuan dia untuk hidup terus. Maka Rasulullah bagian dari uswatun hasanah, tipe sosok manusia yang menjadi idola bagi kita semua. Karena sampai saat ini Rasulullah Nabi Muhammad SAW sampai saat ini jutaan manusia mendoakan dalam kalimat-kalimat kita. Setiap kali kita melaksanakan sholat, selalu kita mendoakan Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat itu kita ingin sekali memberikan petunjuk agar kemudian kita sampai kepada Allah. Iman dan takwalah yang akan kemudian kita menuntun dan membawa kita kepada Allah. Maka kata Rasulullah, tidak mungkin orang akan bisa sampai kepada Allah atau kehilangan jika kemudian kehilangan iman dan takwa. Maka salah satu bentuk ikhtiar kita untuk bisa menjaga kualitas iman, maka kita tidak boleh lambat dan kita tidak boleh kehilangan untuk terus beribadah kepadanya. Hayatuna kulluha ibadah. Setiap gerak, setiap berkata, setiap berpikir dan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu harus didasari ketauhidan kita kepada Allah.
Hayatuna, seluruh perkataan kita, seluruh pikiran kita, dan apapun yang tergores dalam hati kita, itu seluruhnya diprioritaskan untuk tetap dekat dengan Allah. Kenapa kemudian begitu? Kata para sahabat di salah satu hadis. Kata Allah di beberapa ayat, Allah menegaskan wa khuliqal insana dhaifan. Maka sesungguhnya aku ciptakan manusia itu dalam kondisi lemah. Maka sesungguhnya aku ciptakan manusia ini dalam kondisi terbatas. Tidak ada kelebihan yang kita miliki, hanya keterbatasan dan kelemahan saja yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak ada yang patut kita sombongkan di dunia ini. Karena Allah menegaskan wa khuliqal insana dhaifan. Aku ciptakan manusia itu dalam kondisi lemah, dalam kondisi terbatas, tidak ada sesuatu pun yang harus diunggulkan. Kita lihat bagaimana kemudian dalam sejarah kenabian Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Di surat Al-Baqarah Allah menegaskan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, aku akan jadikan di muka bumi ini wakilku, kata Allah, dalam bentuk makhluk yang disebut dengan manusia. Malaikat pada saat itu bertanya kepada Allah, ataz'alu biha ma yufsidu biha? Kenapa ya Allah engkau ciptakan makhluk yang memiliki potensi pelanggarannya tinggi? Kenapa ya Allah engkau ciptakan salah satu makhluk yang kemampuannya itu terbatas? Bahkan dia selalu melanggar terhadap perintah-perintah Allah. Ataz'alu biha ma yufsidu biha? Kenapa ya Allah engkau akan menjadikan manusia sebagai wakilmu padahal potensi melanggarnya itu tinggi? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih mengetahui daripada engkau, wahai malaikat. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, dari proses penciptaan Adam, sosok manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, memberikan hikmah kepada kita bahwa diri kita itu terbuat dari tanah. Kita itu terbuat dari tanah yang memiliki bahan yang rendah. Tetapi kemudian kenapa tanah itu memiliki karakteristik yang mumpuni, yang menjadi naik kualitasnya? Karena Allah wa yuhinu ruh, dan aku tiupkan ruhku kepada tanah itu, maka kualitas tanah itu menjadi meningkat. Artinya bahwa dalam diri kita itu memiliki nilai-nilai keilahian. Wa yuhinu ruh, dan aku tiupkan ruhku kepada jasad itu. Kita berasal dari tanah, tetapi ruh Tuhanlah yang mengangkat kualitas hidup kita menjadi baik. Artinya seseorang hidupnya akan lebih baik dan berkualitas hidupnya jika kemudian dalam hidupnya mempraktekkan nilai-nilai keilahiannya. Karena fitrahnya manusia itu adalah mengimplementasikan nilai-nilai keilahiannya, menumbuhkan ruh-ruh dalam jiwa kita, bagaimana nilai ilahiah itu tumbuh dan menjadi kehidupan biasa-biasa dalam kehidupan kita. Misalnya apa hadirin sidang Jumat rahimahumullah? Di surat Al-Baqarah, di surat Al-Fatihah, kita suka membaca setiap kali kita sholat. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu mengajarkan kepada kita bagaimana hidup kita ini harus memiliki nilai cinta yang universal. Allah mencintai makhluknya tidak pernah pilih-pilih, seluruh makhluk dicintai oleh Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Inilah salah satu nilai yang kemudian kita harus implementasikan, harus dijelmakan, harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Karena Islam itu pada intinya adalah cinta universal. Bagaimana kemudian hidup kita dilandasi dengan cinta yang menyeluruh,
maka tidak mungkin ada bentrokan antar suku warga. Maka tidak mungkin ada yang disebut dengan tindakan kekerasan. Karena setiap kali kita membaca surat Al-Fatihah, kita diajarkan dalam surat Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tumbuh kembangkanlah dalam kehidupan kita nilai-nilai cinta yang universal. Kepada siapapun kita harus mencintai, kata Allah. Di beda kelompok kita harus mencintai. Ke alam pun kita harus mencintai. Kepada siapapun kita harus mencintai. Karena Islam itu adalah gerakan mencintai sesamanya. Ada nilai-nilai kemanusiaan yang universal yang selama ini sudah dilupakan oleh banyak orang. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita Allah mengajarkan kepada kita melalui Rasulullah di surat Al-Fatihah, hidup itu sederhana. Kalau kalian ingin bebas dari segala kegelisahan hidup, maka landasi hidup kalian dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Cintanya harus universal. Kepada siapapun kita harus mencintai. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Itu pula yang kemudian oleh Rasulullah diajarkan kepada para sahabat melalui sidang-sidang Jumat. Bangsa Quraisy dulu sudah kehilangan nilai kecintaannya. Mereka hidup lebih kepada kelompoknya, siapa yang berkuasa, siapa yang memiliki fungsi, siapa yang memiliki level sosial tinggi, dialah yang berkuasa. Maka tumbuhlah segmen sosial yang berbeda-beda. Ada kaum buruh, ada kaum bangsawan, dan ada level sosial. Islam datang oleh Rasulullah diajarkan kepada bangsa Arab untuk menghilangkan sekat-sekat sosial itu. Mereka diajarkan prinsip yang utama dalam kemanusiaan itu adalah cinta universal, Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap kali kita membaca surat Al-Fatihah, Allah mengingatkan kita semua untuk bisa mencintai siapapun juga. Karena Islam mengajarkan kita memberdayakan, menelurkan apa yang disebut dengan nilai-nilai universal. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, maka oleh sebab itu Rasul Allah menerangkan kepada kita wa khuliqal insana dhaifan, bahwa kita itu diciptakan oleh manusia itu begitu sangat terbatas dan sangat lemah. Tidak ada sesuatu yang kita miliki yang bisa dimunculkan. Maka dari ayat ini Allah mengajarkan tidak ada sifat kesombongan yang kita miliki. Haram hukumnya kita harus memunculkan potensi kesombongan. Bahkan di hadis Bukhari Muslim, Rasulullah menerangkan bukti kelemahan setiap orang itu. Rasulullah melahirkan hadis kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabuna, kata Rasulullah. Kullu, maka setiap bani Adam itu adalah khata'un, kudanya kesalahan. Jadi kita itu memiliki potensi untuk melanggar apa yang diperintahkan Allah. Manusia itu memiliki potensi untuk jauh daripada kefitrahannya. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam, setiap manusia memiliki potensi untuk melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Wa khairu khata'ina, kata Rasulullah, wa khairu, dan yang lebih baik khata'ina, mengakui kesalahan itu adalah at-taubatu, taubat.
At-taubatun itu dalam pengertian lugahnya itu menyesali. Tetapi kalau at-taubat itu pengertian istilahnya itu gerakan kembali kepada asal. Jadi at-taubat itu bisa diartikan secara lugah, secara bahasa itu menyesali, tetapi kalau diartikan secara istilah, secara umum, at-taubatun itu adalah gerakan untuk kembali kepada asal. Jadi kita itu kembali kepada asal. Kita ini awalnya dari sini berangkat jalan 100 meter, lalu kemudian dia mengalami goncangan, dia taubat kembali kepada asal. Asalnya manusia itu, kata Allah, fa'atim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah. Setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini adalah dalam kondisi suci. Yuladu ala fitrah. Manusia itu terlahir dalam kondisi suci, bahkan kita terlahir dalam fitratallahi fataran nasa alaiha. Kita terlahir dari nilai kesuciannya Allah, lalu kemudian semuanya kita ingin kembali kepada kesuciannya. Maka taubat yang kita lakukan adalah kita ingin kembali kepada nilai kesuciannya yang pernah kita alami sejak dulu. Manusia terlahir ke muka bumi itu pernah mengalami kesucian. Yuladu alal fitrah, terlahir dalam kondisi suci, bahkan manusia kita semua fitratallahi fataran nasa alaiha, tercipta dari nilai kesuciannya Allah. Maka taubat yang kita lakukan, menyesali terhadap sejumlah dosa yang kita lakukan, adalah gerakan untuk menemukan nilai kesucian itu. Caranya adalah mengikhtisar. Kira-kira hari ini banyak salahnya atau banyak dosanya? Kira-kira hidup ini lebih dekat kepada Allahnya atau malah lebih jauh kepada Allahnya? Rasulullah mengajarkan kepada kita, setiap hari kita harus melakukan ikhtisabun, katanya. Setiap kita akan tidur, Rasulullah selalu mengikhtisabkan diri. Kira-kira dari pagi sampai sore, hidup ini lebih baik, lebih dekat kepada nilai keilahiannya, atau malah lebih dekat kepada nilai keduniawiannya. Cara menimbang dan mengukur kualitas hidup kita, apakah nilai ilahiannya yang jauh tinggi atau yang sedikit, itu caranya ikhtisab. Tetapi taubat yang kita lakukan di setiap hari dalam sholat, dalam bentuk kalimat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu bagian dari cara kita untuk kembali kepada nilai kesuciannya. Kita ingin berada dalam posisi suci dan kita ingin mendapatkan nilai suci yang Allah berikan kepada kita dulu dalam kandungan kita. Caranya dengan apa? At-taubatu, kata Rasulullah. Wa khairu tawabina wa khairu khotoina at-taubatu. Dan sebaik-baiknya mengakui kesalahan itu adalah at-taubatu. Dia menyesali, lalu kemudian dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai kefitrahannya, nilai kesuciannya yang pernah kita dapatkan dulu. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, dari hadis ini, dari sejumlah ayat yang menerangkan tentang bagaimana manusia itu dalam kondisi lemah, lalu kemudian Rasulullah menerangkan proses taubat itu adalah ingin menemukan tentang kesucian kita, maka ada harapan hidup yang jauh lebih baik dari sebelumnya, kata Rasulullah. Bedanya orang kafir dengan orang muslim itu adalah orang muslim itu masih memiliki harapan hidup jauh lebih baik.
Jadi memandang hidupnya masih ada nilai optimis. Setelah dia tobat, lalu dia ingin berusaha hidupnya jauh lebih baik, meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik melalui taubat. Orang muslim, orang yang mengimani, orang yang takwa memiliki potensi seperti itu. Dalam hadis Rasulullah menegaskan kullu bani Adamun khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabuna. Taubat bagian dari cara kita untuk menemukan nilai kesucian agar kemudian kita masih optimis menjalani hidup ke depan meskipun begitu banyak dosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Maka di sejumlah para tafsir, para mufassir ada yang menekankan kepada kita bahwa kita dalam hidup ini harus digerakkan apa yang disebut dengan taubatun nasuha. Taubat yang benar-benar taubat. Taubatun nasuha itu kata para mufassir akan didapat kalau hati kita sudah bersih dari sejumlah dosa. Maka proyeksi kita ke depan adalah menjernihkan, membersihkan qalbun kita. Maka qalbun yang jernih, hati yang bersih itu memiliki peluang yang besar untuk melakukan taubatan nasuha. Orang yang hatinya masih tertempel oleh sejumlah kotoran dosa itu dimungkinkan untuk taubatnya tidak serius tetapi asal-asalan. Maka di kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali menegaskan kepada kita salah satu syarat untuk melakukan proses taubat, melakukan hidup, meningkatkan kualitas hidup itu adalah jernihkan dulu hati kita, bersihkan dulu hati kita dari sejumlah kotoran-kotoran yang menempel dari sejumlah penyakit hati. Inilah proyeksi ke depan kita biar kemudian hati kita bersih, kita menemukan kesucian kita terlahir menjadi suci kembali dan kita akan bisa ketemu dengan Allah nanti di yaumil akhir. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, itu yang bisa saya sampaikan dalam khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi diri sendiri, umumnya bagi kita semua. Akhirul kalam Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.